Selamat tahun 2023 semuanya. Video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar selama tahun 2023 berlangsung, supaya kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta sudah menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi energi kamu untuk tahun 2023. Oke? Kita punya 3 energi nih untuk kamu, tema 3 energi. Yang di sebelah sini kesehatan, lebih ke arah mental ya. Tapi kalau ada kesehatan fisik keluar, saya akan bilang, ini kesehatan, ini tentang kekayaan atau keuangan kamu, dan ini tentang kehidupan percintaan kamu. Jadi lebih ke romantis atau hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kalau misalnya kamu single. So, kita mulai dulu dengan yang di sana ya, yang 5 kartu ini. Kesehatan, kamu mendapatkan Nine of Cups, The Tower, Ace of Pentacles dengan klarifikasi impulse dan bouquet. Impulsif. So, diawali dengan Nine of Cups, bagus banget. Kesehatan mental kamu, perasaan kamu itu oke lah, pokoknya enak lah. Bisa dibilang tuh mungkin sebenarnya kalau boleh jujur kamu nggak kekurangan apa-apa gitu loh. Ya mungkin kalau kekurangan hal yang material, yang misalnya uang atau barang itu beda ya. Tapi kalau ini ngomongin soal kesehatan, mungkin kamu hidup kamu tuh ya lancar-lancar aja lah. Secara garis besar tuh nggak terlalu berat gitu atau nggak terlalu buruk gitu yang saya rasakan. Karena kartu pertamanya Nine of Cups, energi yang secara emosi, secara perasaan kita kan merasa terpenuhi kan, merasa bahagia kan, puas gitu loh. Jadi menurut saya di 2023 ini akan berlanjut perasaan bahagia tersebut. Secara garis besar ya. Cuma diikuti oleh The Tower. Energi penghancuran kan, destruktif kan. Karena klarifikasinya adalah impulse, ini kayaknya Libra diminta untuk hati-hati dalam bertindak. Libra itu kan terkenal sebagai energi yang sulit mengambil keputusan, sulit mengambil pilihan gitu kan, menentukan pilihan tuh sulit gitu kan. Kamu tuh lebih banyak berpikir, overthinking, lebih banyak menimbang-nimbang gitu kan. Tapi begitu kamu udah yakin sama keputusan kamu, wah kamu langsung tabrak gitu loh. Nah di sini dengan adanya The Tower di sini kayaknya mungkin Libra harus hati-hati juga untuk bertindak. Jadi seringkali kita udah mikir lama, udah nimbang-nimbang lama, ternyata keputusan yang kita ambil salah juga kan. Karena kita ternyata ada miss-nya, ada kekurangannya yang kita nggak pikirin. Sehingga pada saat kendala terjadi, halangan terjadi tuh kita langsung berantakan gitu loh. Aduh, rusak semua rencana gue gitu loh. Jadi di sini dengan energi impuls, itu kamu harus hati-hati dengan impuls kamu. Impuls tuh kayak energi dadakan, mendadak gitu loh, atau tidak terduga gitu loh. Jadi kemungkinan itu akan menguras kesehatan kamu. Kalau misalnya kamu melakukan sesuatu gerabak-gerubuk, kusrak-kusrak gitu ya, itu terus ternyata hasilnya nggak oke, nggak sesuai dengan keinginan atau hancur bahkan dengan adanya Tower. Yang saya rasakan tuh kamu kesehatan mental kamu yang akan kena. Jadi kamu akan drop misalnya, akan depresi misalnya, atau paling tidak sedih banget lah gitu loh. Jadi itu yang harus hati-hati Libra. Kemudian dengan adanya Ace of Pentacles di kartu ketiga di situ bagus sih. Karena yang saya rasakan gini, misalnya kamu selama ini hidup ya enak-enak aja, maksudnya ngalir-ngalir aja lah. Mungkin
punya banget sih enggak, mungkin kaya banget sih enggak, tapi paling enggak cukup gitu loh. Terus perasaan atau hati juga kayaknya ya ada sih sakit hatinya, ada sedihnya, cuma enggak berlebihan gitu kan dengan adanya Nine of Cups. Cuma kalau misalnya di sini dengan The Tower tuh misalnya ada sesuatu yang mendadak hadir, mengobrak-abrik hati kamu, pikiran kamu. Kan tadi saya bilang kemungkinan kamu akan depresi atau drop gitu kan. Cuma itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua justru dengan adanya Ace of Pentacles di ujung, itu kayak justru penghancuran itu tuh akan membuka jalan untuk kamu menuju stabilitas yang baru gitu loh, menuju keamanan yang baru. Jadi di sini karena ada energi bouquet, kan gambarnya kan sepasang kekasih kan. Ada energi orang lain. Di Ace of Pentacles ini juga energinya berdua kan. Iya, The Tower juga berdua sih. Banyak orang lah pokoknya. Jadi bisa dibilang tuh kayak justru karena halangan itu atau ada breakdown itu dengan The Tower, itu malah akan membuka cakrawala baru buat kamu gitu loh. Misalnya kalau nggak ada kendala itu kemarin, gue nggak mungkin ketemu orang ini. Misalnya kayak gitu. Kayak misalnya apa ya? Kamu mau pergi ke ulang tahun teman kamu misalnya. Ternyata di jalan kamu mendapatkan amit-amit. Tapi misalnya kamu mendapatkan kecelakaan. Nggak taunya kecelakaan itu walaupun mungkin memakan uang ya. Akan memakan uang karena kamu harus benerin mobil kamu misalnya. Ternyata yang nabrak kamu atau yang kamu tabrak itu seseorang yang wah kayaknya bisa jadi calon pasangan nih. Misalnya tuh seperti itu. Jadi itu kan akan membawa ke membuka cakrawala baru kan. Kamu jadi kenalan sama orang baru. Orang yang mungkin jangan-jangan bisa jadi pasangan kamu ke depannya gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan mungkin Libra jangan terlalu khawatir lah, jangan terlalu sedih lah dengan adanya The Tower, karena itu kayak tangan Tuhan gitu loh. Kayak ya emang udah jalannya, lo harus tabrakan dulu kalau lo mau ketemu sama ini orang, sama pasangan lo gitu loh. Energinya seperti itu yang saya rasakan. Jadi kalau ada hal-hal yang mendadak yang tiba-tiba hadir, yang nggak diduga, yang awalnya tuh ngeselin banget, awalnya tuh bikin sedih banget, itu tenang aja, dibikin tenang gitu loh hati kamu. Karena kalau kamu bawa sedih, bawa susah banget gitu, nanti Ace of Pentacles-nya nggak kebuka gitu loh. Jadi bisa dibilang apa ya, mutiara di antara air mata gitu loh. Mutiara dalam air mata. Jadi kalau misalnya kamu nangis, ternyata ada mutiaranya. Ternyata kemarin tabrakan gue malah kenalan sama orang baru gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Jadi ya nanti dilihat aja di 2023 ada kejadian apa. Pokoknya pesannya adalah kalau ada hal-hal yang tidak terduga, yang awalnya mungkin ngeselin dengan The Tower, ingat-ingat aja bahwa enggak, ini pasti ada maksudnya. Ini pasti udah jalannya nih. Nih, gue pasti akan dapat rahmat apa nih? Gue akan kejatuhan apa nih? Gitu loh. Jadi ingat-ingat aja nanti di tahun depan ya, di 2023. Tapi yang pasti kalau kamu mau menghindari The Tower, karena biar gimana The Tower nggak enak ya. Maksudnya kalau kita amit-amit Jabang Bayi, kita tabrakan gitu kan nggak rasanya kan nggak enak kan. Udah kita kaget banget, udah kita langsung drop, belum lagi harus benerin mobil ya kan. Jadi kalau misalnya kamu mau menghindari The Tower itu, ya hati-hati dengan impuls kamu, dengan energi kamu yang maunya melakukan sesuatu langsung tabrak, langsung rusak-rusuk, geradak-geruduk gitu loh. Hati-hati dengan itu, hati-hati dengan mengeluarkan energi kamu lah. Tapi bukan berarti kalau nggak ada The Tower dalam hidup kamu di 2023 kamu nggak akan ketemu Ace of Pentacles. Enggak, itu terpisah. Cuma ini kan karena energinya keterusannya, terusannya kan, The Tower terus Ace of Pentacles. Kemungkinan yang terjadi akan seperti itu. Tapi nggak harus kamu mengalami The Tower terus Ace of Pentacles keluar. Enggak.
Ace of Pentacles tuh bisa keluar sendiri dengan, yaitu kamu tetap akan punya kesempatan untuk membuka cakrawala baru, ketemu orang baru, atau punya pekerjaan baru, atau apalah yang bisa bikin kesehatan kamu jadi meningkat. Karena misalnya pekerjaan baru ya otomatis kan, kamu jadi nggak usah khawatir kalau kamu sakit dibayarin kantor gitu loh. Jadi ada stabilitas yang baru di sini yang saya rasakan. Dan dengan bouquet ada energi orang lain lah yang akan masuk. Mungkin orang baru, nggak harus pasangan, bisa aja temen, bisa aja orang kantor baru gitu loh. Jadi ada energi orang yang saya rasakan akan memasuki kehidupan kamu. Oke? So, itu tadi kesehatan. Sekarang kita lihat keuangan kamu ya, atau kekayaan kamu lah. Kartu yang kamu dapat adalah Fountain. Fountain tuh air mancur ya, atau air terjun gitulah. Pokoknya air yang mengalir terus. Page of Wands, Three of Cups, dan Knight of Swords. Ini dua-duanya energi kamu nih yang saya rasakan nih, dua kartu ini. Page of Wands dan Knight of Swords. Terlepas kamu cewek atau cowok ya. Di sini ini kan keuangan ya. 4 kartu ini energi keuangan atau kekayaan atau pekerjaan lah. Ini sih yang saya rasakan lagi-lagi mengalir ya, uang kamu. Karena dengan kamu di sebelahnya adalah Page of Wands, di sebelahnya Fountain, itu kayak daya kreativitas kamu tuh nggak habis-habis. Kamu kreatif banget nih pokoknya 2023. Sehingga kamu terus berkreasi, kamu terus berproduksi gitu loh. Ya berproduksi uang, karena ini energi uang kan. Kartu yang keluar ini. Jadi otomatis uang kamu ngalir terus. Cuma dengan 2 kartu di bawahnya ini, cuma kamu harus hati-hati juga. Karena mengalir masuk, uang mengalir masuk, bisa dibilang uang mengalir keluar pun juga mungkin terjadi gitu loh. Di sini ada Three of Cups kan, energi kamu kumpul sama teman-teman kamu atau kumpul sama keluarga kamu atau reunian atau misalnya hangout aja atau apapun lah, main lah gitu kan. Hati-hati pengeluaran kamu juga, karena dengan Fountain, dengan energi air mancur atau air terjun ini, itu kayak habis masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Jadi masuk, kamu udah kerja keras, kamu udah kreatif banget, kamu udah produksi banget, masuk uang, terus keluar lagi karena kamu habiskan, mungkin sengaja nggak sengaja, kebanyakan main, kebanyakan nongkrong misalnya, atau bisa jadi juga banyak tangan-tangan yang meminta kepada kamu, bantuin gue dong Libra, gue lagi kesusahan nih, atau Libra gue boleh nggak pinjem duit, kayak gitu loh. Atau misalnya ada orang-orang di sekitar kamu yang mereka mungkin mendapat celaka atau mereka mungkin sakit, sehingga mau nggak mau kamu harus membantu gitu loh. Karena di sini dengan Three of Cups itu yang saya rasakan, dan ini berada di bawahnya Fountain kan, energi yang air mancur itu, air terjun itu kan, yang air terus-menerus mengalir gitu kan. Jadi hati-hati dengan pengeluaran juga. Pemasukan sih bagus, yang saya rasakan ini dengan 2 kartu ini oke banget pemasukan. Walaupun mungkin nggak langsung gede jebret gitu, nggak, mungkin keluar masuk uangnya juga sedikit demi sedikit, tapi akhirnya kan jadi gunung juga gitu loh. Apalagi kalau misalnya kamu pintar menabung. Nah, Knight of Swords di sini ini adalah energi kamu juga, dimana ini yang harusnya kamu bisa keluarkan, harus bisa kamu ekspresikan gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu merasa nggak ada uang untuk dihambur-hamburkan, ya bilang, ngomong gitu loh, bicara, komunikasikan. Jadi jangan semua orang minta tolong kamu bantuin gitu loh, pilih-pilih lah. Karena kadang-kadang Libra itu kan diplomatis ya orangnya. Kalau kalian nggak tahu, saya punya 3 planet Libra di bagian lahir saya. Jadi saya tahu banget lah energi Libra. Libra itu, saya tuh selalu berusaha untuk diplomatis kalau bicara. Tapi seringkali nggak nyampe ke beberapa orang gitu loh, karena orang-orang tersebut nyangkanya saya bukan nyangkanya sih, tapi pokoknya orang-orang tersebut kayak bisa nih dipinjemin duit, bisa nih
dibohongin misalnya. Pokoknya kayak, karena saya nggak mau menyakiti orang kan. Kalau bicara tuh saya harus hati-hati sekali gitu loh sama orang. Jadi kalau misalnya ada yang mau pinjem duit ke saya nggak mau pinjemin karena saya tahu orang itu nggak kayaknya nggak bisa balikin lah pokoknya, atau orang itu kayaknya nggak bisa dipercaya gitu. Saya bicara itu hati-hati gitu. Padahal kan orang-orang seperti itu harusnya kita tolak mentah-mentah gitu kan. Cuma karena saya punya banyak bintang zodiak Libra di dalam bagan lahir saya riskan riskan sih risih aja gitu loh kalau saya harus ngomong belak-belakan. Enggak gue nggak percaya sama lo, enggak gue nggak mau minjemin duit lo ke lo gitu, nggak mau saya bicara seperti itu. Jadi kayak saya ngeles tapi akhirnya minjemin juga. Nah itu yang harus hati-hati. Libra tuh jangan takut untuk, jangan sungkan jangan sungkan untuk menolak, jangan sungkan untuk menutup diri atau menutup dompet kamu, menutup uang kamu dari orang-orang yang kamu rasa nggak bisa dipercaya gitu loh. Dengan Knight of Swords ini, karena kan ini energi yang berani nih, Knight of Swords, memutus segalanya kan. Ya lo nggak mau jadi teman gue, ya udah terserah gitu loh. Kalau gue nggak bisa pinjemin, terus lo nggak mau main lagi sama gue, ya gue nggak apa-apa. Tapi gue nggak mau minjemin lo karena gue nggak percaya sama lo gitu loh. Jadi kayak Libra diminta untuk berani, untuk bilang apa adanya, belak-belakan aja. Kalau lo emang nggak punya duit ya, kalau lo emang nggak mau minjemin duit ya udah bilang nggak mau minjemin duit gitu loh. Nggak usah pakai alasan berlebihan apa-apa terus nanti akhirnya ujung-ujungnya minjemin juga karena mungkin mungkin kasihan, atau dua ntar gue diomongin atau apalah segala macam, ntar gue dibilang pelit bodo amat gitu loh. Jadi dengan Knight of Swords mungkin energinya itu ya, karena hati-hati di sini. Pemasukan banyak atau pemasukan lancar, pengeluarannya juga akan lancar juga di sini yang saya rasakan. Oke? Anyway, sekarang kita ke energi percintaan kamu ya. Atau hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu lah. Kartu yang kamu dapat adalah Prinsip, Seven of Wands, Judgment, dan Ace of Cups. Oke, kalau kamu sudah berpasangan, di sini kayaknya akan ada kejadian yang bikin kamu terbangun gitu loh, bahwa wow, selama ini kita tuh perbedaan prinsip antara kamu dengan pasangan kamu itu kayaknya sebenarnya untuk kebaikan bersama ya gitu loh. Jadi kayak selama ini kamu berantem terus karena ada perbedaan prinsip. Yang satu kamu ngomong A, pasangan kamu ngomong B misalnya. Ternyata perbedaan prinsip tersebut tuh ujungnya tuh sama gitu loh. Jadi kayak kamu baru sadar. Sehingga akhirnya cinta di antara kalian berdua ya tumbuh lagi dengan adanya Ace of Cups gitu. Jadi awalnya mungkin sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang di 2023, akhirnya tuh masalah tersebut bisa selesai karena akhirnya ada kesadaran di antara kalian berdua, di antara kamu dengan pasangan, bahwa ujungnya sama kok prinsip kita ini. Jadi walaupun jalan menuju ke ujung sana beda, tapi kalau di ujungnya pas udah sampai hasilnya sama, ya sebenarnya ngapain kita berantem ya? Sebenarnya ngapain kita konflik terus ya? Masing-masing selama ini tuh keras kepala ngapain ya dengan Seven of Wands gitu loh. Jadi di sini ada energi, intinya perbedaan masalah atau konflik yang diakibatkan oleh perbedaan prinsip yang selama ini udah terjadi. Saya rasa sih udah terjadi ya sebelumnya. Kalau belum terjadi ya mungkin akan terjadi banyak di 2023. Pada akhirnya masalah tersebut akan beres karena kartu terakhir kamu adalah Ace of Cups, energi yang cintanya merekah lagi kan antara kamu dengan pasangan. Jadi itu buat kamu yang sudah berpasangan. Kalau misalnya kamu single, di sini yang saya rasakan, kamu mungkin kalau kamu single ya, kamu mungkin akan ketemu banyak orang baru, seperti di sini yang saya bilang kan bouquet, kamu akan ketemu banyak orang baru, tapi terus menerus gitu loh. Maksudnya nggak ada yang nyangkut atau
nyangkutnya susah, bukan gak ada yang nyangkut, nyangkutnya tuh susah. Bukan karena orang-orang tersebut itu buruk buat kamu, bukan. Tapi karena ada satu prinsip di dalam diri kamu yang gak bisa diutak-atik lagi. Yang kalau orang tersebut gak sama prinsipnya sama kamu, nilai kehidupannya gak sama kamu gak mau aja. Mendingan gue cari orang yang baru, mendingan gue cari orang yang lain, gitu loh. Jadi kayak di sini yang saya rasakan, kamu protektif banget sama diri kamu, sama hati kamu. Kalau kamu single ya, kamu protektif banget dengan Seven of Wands di sini. Kamu sangat menjaga hati kamu dan menjaga prinsip kamu, menjaga nilai kehidupan yang kamu pegang. Jadi siapapun yang masuk ke dalam kehidupan kamu di 2023 yang ada unsur wah calon pasangan nih gitu ya. Maksudnya kamu kayaknya bisa nih pacaran sama dia, berpasangan sama dia, bisa nih gitu. Awalnya mungkin seperti itu, awalnya mungkin merekah seperti itu ya dengan Ace of Cups. Tapi lagi-lagi kalau udah kenal, mungkin udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan kenal, lagi-lagi ternyata enggak nih kayaknya nih orang gak bisa nih, gue gak bisa nih sama nih orang, beda banget prinsipnya sama gue gitu loh. Karena energi utamanya kan Seven of Wands, energi defensif kan, energi menjaga diri kita, memprotek diri kita, melindungi diri kita, hati kita gitu loh. Jadi yang saya rasakan sih kalau kamu single, mungkin 2023 bukan waktu yang tepat untuk kamu menjalin hubungan ya dengan orang lain. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kamu tetap akan merasakan romansa gitu loh. Asmara tuh kamu tetap akan merasakan, karena yang saya rasakan di sini, yang saya lihat di sini, ada banyak orang-orang yang akan memasuki kehidupan kamu walaupun sulit nyangkutnya sama kamu. Oke? So anyway, good luck Libra. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.